Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, salam kopi inspirasi 81. Nah, di depan kita ada buah kelapa sawit yang patah seperti ini teman-teman ya. Ini dikarenakan terkena oleh jamur. Nah, bisa kita lihat bagian buahnya di luar ini masih bagus teman-teman ya. Kemudian cuman bagian tangkainya itu mengalami busuk seperti ini. Nah, ini yang mengakibatkan dia patah. Nah, pembusukan ini terjadi dikarenakan oleh jamur patogen ya, khususnya Marasmius palmivorus namanya teman-teman. Nah, bentuknya akan seperti ini, bisa Anda lihat ya. Ini yang mengakibatkan patah di dalam ya. Nah, bagian luar kuat banget, namun yang menjadi masalah adalah bagian tangkainya. Nah, seperti ini, busuk ya bagian tangkainya. Nah, kalau bicara masalah jamur, umumnya jamur itu ada dikarenakan karena kelembaban pada area buah ini teman-teman ya. Sanitasi yang kurang ya, sehingga jamur itu bisa terbentuk atau berkembang biak dengan cepat ya. Namun biasanya tidak semua pohon mengalami seperti ini, hanya beberapa pohon saja itu akan mengalami kejadian seperti ini ya. Nah, padahal kalau kita lihat teman-teman, untuk tangkai bagian bawah ini masih bagus sekali ya, tidak ada jamurnya di daerah sini. Dan performa buahnya juga sangat besar teman-teman. Bisa Anda lihat di sini dan sangat oranye sekali, kemudian buahnya juga lumayan besar ya, seperti ini. Namun bagian dalamnya itu terdapat jamur. Nah, sehingga pada saat pemanen itu menurunkan buah ini dengan ketinggian yang cukup lumayan, sehingga pada saat dia jatuh dia akan mengalami patah seperti ini. Keterlambatan panen itu juga bisa seperti ini teman-teman ya. Dia tidak sanggup menahan buah di sekelilingnya. Namun bisa jadi apabila ini buahnya itu kecil, dia tidak pecah seperti ini ya. Karena buahnya ini besar, jadinya tidak mampu menahan bagian ujung, sehingga pada saat jatuh itu bisa terbelah seperti ini. Nah, selanjutnya adalah mumpung ini terbuka ya, jadi kita bisa melihat bagian dalamnya, susunan daripada buah ini ya teman-teman. Kalau kita lihat ini dari sisi sini, ini buah dari dalam ya sampai keluar itu isi semua ya. Sangat bagus sekali susunannya. Nah, ini terbentuk semua ya dalam satu tandan. Itu bagian buah setiap satu sisir seperti ini, itu buahnya merata bagus. Nah, ya, terisi semua. Nah, pembentukan ini pada saat penyerbukan berarti dia bagus sekali, sehingga buah ini bisa terbentuk dengan bagus dan rapi teman-teman ya. Namun kita lihat sebelah sininya. Nah, ini teman-teman ya, sebelah sininya ternyata tidak. Nih ya, ini sebelah sini bisa kita lihat, ini ujungnya adalah ini. Kita satukan begini, jangkepkan begini, ujungnya yang menjorok ke dalam ini adalah ini. Nah, ini tidak jadi teman-teman, bisa kita lihat ya. Nih, satu ini tidak jadi. Nah ya, bagian dalamnya juga iya, beberapa sisirnya itu tidak jadi buahnya ya, seperti ini. Dan juga bisa kita lihat sebelah kiri ini, bagian pangkalnya juga tidak jadi nih. Nah ya, ini penyebabnya karena bagian sini ini bagian yang terjepit oleh pelepah ya. Nah, ini terjepit oleh pelepah ya sampai ke atas, sehingga bagian yang terjepit pelepah itu buah bagian dalam itu tidak jadi ya. Bagian luar jadi. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat sendiri ya. Tuh ya. Makanya buah yang terjepit oleh pelepah itu umumnya tidak bisa besar atau kelihatan keratan-keratan jepitannya itu kelihatan. Nah, itu yang kelihatan buahnya itu bagian luar saja teman-teman. Namun bagian dalamnya akan seperti ini ya. Tidak jadi buahnya. Seandainya buahnya ini jadi semua, pelepahnya akan terbuka lebar terdorong oleh buah ini ya. Nah, bagusnya lagi kalau pelepah kita itu membuka dengan lebar sehingga buah tersebut tidak terjepit. Itu memungkinkan bahwa buah itu dalamnya setiap sisirnya akan jadi semua seperti ini, keliling ya. Nah, sehingga bentuknya buah tersebut bulat. Nah, tapi kalau buah itu gepeng, itu umumnya dalamnya seperti ini kawan-kawan ya.
bagian luar terlihat itu ada buahnya, namun bagian dalam ya itu tidak ada buahnya, tidak jadi maksudnya ya, terjepit. Karena pada saat penyerbukan dia tidak mendapatkan serbuk sari yang memadai, bahkan angin juga mungkin tidak sampai ke tempat tujuan ya, sehingga dia tidak jadi. Nah seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi sebisa mungkin pelepah sawit kita itu terbuka lebar ya, memang pada saat kita mempunyai kelapa sawit yang mulai berbuah, memungkinkan buah itu keliling kemudian menjadi lebih bulat ya, artinya bukan gepeng. Ada yang bentuknya sawit itu memang lonjong tapi bukan gepeng teman-teman. Tapi kalau gepeng itu berarti terjepit pelepah. Kalau sudah terjepit pelepah dan tidak mau membuka pelepahnya, kejadiannya akan seperti ini ya, tidak jadi ya buah di bagian dalam. Nah ini juga akan mempengaruhi berat buah tandan segar kita atau tonase yang kita dapatkan. Nah pertanyaan berikutnya, apakah petani mengalami kerugian? Ya jelas teman-teman, kalau kerugian setiap suatu hal yang buruk itu akan mengalami kerugian ya, walaupun sedikit ya. Seperti ini kan bisa dilihat kalau busuk bagian tengah, jadi ini juga mengalami pengurangan berat. Seandainya ini utuh ya, tidak busuk bagian tengah ini, otomatis masih segar, jadi kandungan daripada air yang ada di tangkainya ini masih utuh, jadi masih berat ya, sehingga ini mengurangi berat pada tandan buah segar ini. Kecuali menyeluruh di kelapa sawit Anda mengalami hal seperti ini ya, terus terang itu juga akan mengurangi berat daripada timbangan juga teman-teman. Tapi ya tetap aja sawitnya bisa dijual ya, kecuali busuknya juga itu menyeluruh, bagian buahnya juga menyeluruh, terkena jamur juga ya, bagian buah-buahnya luar itu terkena jamur juga. Nah itu ya jelas mengalami kerugian, bahkan buahnya juga tidak laku dijual teman-teman kalau sudah menyeluruh kena jamur ya. Tapi ini kan tidak, kalau seperti ini aja ya masih bisa dijual, tidak mengapa ya. Nah terus bagaimana cara mengatasinya? Nah cara mengatasinya ya seperti biasa, pencegahan jamur itu seperti pada umumnya dilakukan pada tumbuh-tumbuhan yang lain juga sama teman-teman. Bisa Anda menanganinya dengan membersihkan bagian piringan, kemudian sanitasi juga harus bagus ya. Tanaman kelapa sawit kita ya tidak boleh terendam juga ya bagian kelapa sawit kita. Kemudian roning yang bagus, kemudian panen yang tepat. Nah panen yang tepat ini yang kadang-kadang di tempat saya yang agak terlambat, makanya terjadi seperti ini teman-teman, karena mengalami keterlambatan panen ya. Karena itu salah satu penyebabnya. Apabila panen terlambat itu juga akan terdapat jamur ya. Nah kemudian bisa diaplikasikan trichoderma, ikuti petunjuk yang ada. Bagian atas kelapa sawitnya, bagian buah-buah tersebut bisa kita semprot dengan menggunakan obat khusus pencegah jamur ya. Merek apa saja Anda bisa browsing ya, itu bisa kita gunakan ya, dengan takaran dan dosis yang tertera di kemasan tersebut. Oke kawan-kawan, sampai di sini perjumpaan kita, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Lebih semangat lagi teman-teman petani swadaya ya seluruh Indonesia ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.